Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan podcast EFCI Yogyakarta. Hari ini saya mengundang dua narasumber yang cukup terkenal di dunia wisata Yogyakarta. Satu, Mas Faris dari Jogja T-shirt. Selamat datang. Matur nuwun. Dua, yang teman satu lagi ya, Mas Anton dari Batu Lumbang. Ya. Siap. Terima kasih, Bi. Resto yang cukup terkenal di Jogja ini. Ya, gitu. Ya. Selanjutnya ini Mas Ari, saya mau nanya tentang pariwisata di Jogja. Suka dukanya tentang jenengan di JT itu apa, Mas Faris? Oke, siap. Terima kasih pada sang pertanyaannya. Ini nyantai aja ya, Pak. Santai aja nih. Sambil ngopi boleh, Pak? Sambil ngopi boleh. Ada pisang goreng boleh, santai aja. Ngopi selur. Oh, bisa loh. Nggak sepanjang. Oke. Kalau pariwisata sesuai slogannya ya, Pak. Namanya orang wisata itu happy ya, Pak. Oke. Happy itu lebih ke suka, Pak. Nggak ada orang wisata itu nyari duka, Pak. Nggak ada, Pak. Makanya ketemu sama orang-orang yang suka-suka, seneng-seneng. Akhirnya saya juga terbawa di situ. Bagaimana kita untuk berpikir secara positif, menghadapi masalah itu, nanti pasti ada sukanya, Pak. Jadi untuk bukan kita mau cari masalah, enggak, Pak. Cuman kita harus senang-senang suka, Pak, gitu. Kalau dari pariwisata sendiri, makanya saya juga bikin ini. Di sini tulisannya ini, Pak. Ini. Ya kerja, Ya kerja, ya tulan, ya nganu. Nganu itu apa, Pak? nganu itu banyak persepsi, Pak, di pariwisata, Pak. Ada yang suka nganunya nganu, ada yang nganunya maksudnya konotasinya positif negatifnya masih ada, Pak. Gitu. Kalau mamanya ditanya suka duka, maka jawabannya simpel, Pak. Selama kita bisa menikmati pekerjaan kita dengan baik, maka duka itu menjadi pemanis, Pak. Siap. Kalau Mas Anton, gimana Mas Anton? Ya, oke. Pariwisata ya? Ya. Pariwisata. Restonya panjenengan di pariwisata itu Untuk resto sendiri, kebetulan ya, ya. apa nasi ngeblong, bayar, mundur. Ya indikasi sih ada, ya. Ada. Indikasi ada. Cuman kita selalu antisipasi ke arah sana. Jadi kita kan berkanan bermitra dengan banyak Ya. beberapa pelaku wisata dan beberapa owner yang punya resto atau apapun itu, kita selalu berkoneksi. Jadi untuk resto Watu Lumbang sendiri itu kan mungkin saya spill sedikit ya, Pak ya. Saya spill sedikit itu kurang lebih Watu Lumbang Resto itu cukup lama berdiri dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif, masih on fire terus. Bismillah ya, Pak ya. Kita kan sebagai pelaku wisata kan memang banyak banget segmen yang kita sasar gitu, termasuk sekolah, instansi, termasuk sama masyarakat sekitar ataupun beberapa klub-klub komunitas segala macam. Kita menampung semua itu dan kita olah untuk kita jalin relasi, perkanan, dan kita untuk bermitra seperti itu. Jadi untuk Watu Lumbang sendiri itu moga teman-teman yang mau ke Watu Lumbang itu kebetulan kan tempatnya sini kan pinggir ring road, jadi sangat mudah dijangkau, apalagi dengan objek wisata di Jogja kan sangat banyak sekali di sisi utara, selatan, timur ataupun di barat itu kan sangat mudah dijangkau gitu. Dari selatan Parangtritis itu kurang lebih 30 menitan, dari Jalan Wonosari turun ke bawah nanti nemu perempatan Taman Kencana, tinggal belok kiri ambil jalan lembat juga sampai itu. Apalagi di Gembira Lokazu itu juga untuk mungkin yang segmen anak-anak SD gitu. Jadi lokasi sendiri sebetulnya sudah sangat-sangat strategis. Jadi worth it lah untuk para pelaku wisata ataupun yang membawa trip, biro-biro segala macam, kita siap menampung jam berapapun. Waduh, jam berapapun ya. Konsultasi gas itu ya? Gas, pokoknya konsultasi 26 jam, boy. Aminnya ratu ribu. Siap penjet ini. Pokoknya harus gas semuanya. Pak Faris selaku orang pariwisata, selaku orang di Jogja T-shirt, produk-produk apa sih di Jogja T-shirt ini yang jadi unggulan? Misalnya
ini limited edition seperti ini, segmen pasar ini, edukasinya seperti ini, monggo Kanjeng jelaskan. Oke, kalau dari segmentasi kita lebih ke nggak pernah pilih-pilih ya Pak. Iya, Di situ kami juga punya middle low-nya. Middle low itu produknya namanya Tole. iya, Tole itu harganya 100.000 dapat 6. iya. 100.000 dapat 6. Dapat 6. 1.000 dapat 6. Berarti setiap hari bisa ganti nih Pak. Terus. Senin minggu libur Pak. Ini libur. Minggu libur ya. Ya benar. Oke. Terus untuk yang middle Ya. itu nanti ada di produknya JT Pak. Ya. Itu harganya 60.000. 60.000. Oke. Itu Terus yang- middle masih 60.000 ya? Masih 60.000 Pak. Itu udah makanya Edukasinya terhadap pariwisata seperti apa ini? Orang data ada prosesnya atau seperti apa? oke. Kalau dari segi edukasi tahun 2000 sekilas ya waktunya, Ya. Pak. Tahun 2018 waktu itu kan gencar-gencarnya justice terhadap Yogyakarta adalah kota pendidikan, kota kebudayaan, gitu ya, Pak. Jadi kami ambil di segmentasi pendidikan sama kebudayaan itu Pak. Di situ kami adakan namanya edukasi pembuatan kaos waktu pertama. Terus sekarang berkembang menjadi edukasi yang di situ memuat tentang cara pembuatan kaosnya, kemudian memuat cara berjualan, kemudian cara untuk manajemen perusahaan. Terus nanti ada tambahan materi tentang soft skill Pak. Nah, alhamdulillah tahun 2021 itu pasca pandemi itu mulai cun Pak itu Pak. Dicari sama SMK, SMA, SMP derajat itu ya Pak. Mereka cari tempat-tempat kunjungan industri Pak. Nah, alhamdulillah kita udah punya materi tentang pembekalan soft skill Pak di situ. Ada tambahan entrepreneurship. Jadi siswa yang datang ke tempat kami ada aulanya itu Pak. Ada aulanya, terus di situ ada materi yang kita sampaikan secara utuh, juga ada tambahan soft skill sama entrepreneurnya. Habis itu masih ada kalau mau prakteknya belum bisa Pak. Bayar 35.000 kaosnya dibawa pulang Pak itu. Yang penting nanti japri ke marketing, bisa ke saya, bisa ke Mas Ipin atau ke Mbak Tania, itu bisa kayak gitu Pak. Terus ya jadi pertanyaan, Mas kalau saya nggak booking bisa nggak lihat proses pembuatannya? Bisa banget gitu Pak. Langsung. Karena iya Pak. Karena itu kan tempatnya jadi satu sama pabriknya. Pabriknya. Jadi begitu masuk mau ke toko itu ngelewatin pabriknya Pabrik itu. dulu. Oh, jalan kaki itu langsung pabrik. Lihat orang nyablon, orang jahit itu langsung. Pak. Tanya-tanya berinteraksi boleh langsung kayak gitu. Terus untuk yang ini kan untuk orang domestik ya, Iya. orang luar yang masuk ke sana Oke, manca. dari mancanegara kita bekerjasama dengan USA States Pak di situ. Iya. Di situ setiap setahun sekali ada pembekalan kepada siswa SMA dari situ Pak. Di situ dia ke Jogja, hidup di Jogja, mengabdi di Jogja selama 1 bulan Pak. Itu ada biasanya 6 kloter Pak. Gitu, Pak. Dia ikut apa namanya kerja bakti, kalau pas korban itu ikut lihat sembelihan korban gitu, dan itu agendanya mampir tempat saya Pak. Karena apa? Untuk mengenal budaya Jogja lewat kerajinan dan kaosnya itu. Gitu. Terus yang lain yang masih ini tak sebut ya, kalau mau ada yang kenalan sama Pak Riki ya, Pak Riki itu dari Suriname Pak. Suriname. Itu juga di sana punya koneksi banyak dan punya travel agent juga Pak. Itu setahun 3 kali Pak ke Jogja. Jadi kita mampir Pak, mampir dan selalu Belanja. belanja Pak itu Pak. Dan itu yang dicari masih gambar-gambar wayang sama identitas orang Jawa Pak. Dan mereka itu kalau datang, kita itu jadi merasa agak sungkan karena yang datang kan udah umur 40 ke atas semua itu Pak. Kita itu kalau ngomong pakai bahasa yang halus, Jawa halus nggak bisa Pak. Kasar Pak. Nguku gitu, ngomong kue gitu sama orang tua kan sebagai orang Jogja kayak kurang pas gitu Pak. Tapi karena bahasa ya Pak, dia yang tahu kan yang Oh, Suriname berarti ini ya, masih bahasa Jawa juga ya? Jawa Mas. Oh iya. Jawa kuku gitu. Iya, iya, iya. Baru tahu gue. Kita mau Jawa nang luar negeri juga. Jadi ditawani menu ya Mas. Ini menu sih itu paham. Kalau kita ngomong Udang goreng. paham tahu dia. Tapi kalau mamanya kita ngomong pados menu ingkang pundi nggak tahu paham. dia.
Kalau Mas Anton untuk Iya, segmen pasar panjenengan itu seperti apa? Jelas mau ngelih mesti. Iya, jelas untuk segmen ya, Bu, ya. Ya. Kalau segmen karena kita kan basicnya memang resto, Ya. rumah makan, Ya. tempat makan. Itu kita semua segmen deh. Semua segmen masuk. Semua segmen kita saut lah ibaratnya. Jadi kita nggak pilih-pilih, kita nggak pilih-pilih mau segmen yang apa? Cuman keluarga atau sekolah ataupun yang instansi segala macam, kita tetap tampung, kita tetap layani. Harga? Untuk harga, wah, boleh di-spill nggak? Ya, boleh harga. Boleh. Kita kan untuk harga itu cukup terjangkau. Kalau kan kita ada paket reguler sama paket untuk rombongan. Jadi untuk paket rombongan ini kan mulai 25.000 aja. Jadi biasanya kita ada tiga kategori. Iya. Paket hemat, paket favorit, sama paket premium. Otomatis kalau biasanya untuk rombongan transit anak-anak sekolah itu kita biasanya ambil yang paket 25.000 paket hemat. Paket hemat. Oke. Tergantung kita menyesuaikan aja sih. Monggo. Menunya buffet atau Buffet. Jadi lebih dari 30 pack itu kita buffet. Buffet. Seperti itu. Oke. Reguler kita juga ready. siap Itu. Ada. Oh, ada reguler juga ini, Pak. Ada reguler, Oh, menarik. reguler ada. Kita sebenarnya memang IT itu ada regulernya itu. Lahan juga oke, ada sangat benar-benar sangat luas banget, sangat oke. Ada dua akses di bawah sama di atas harganya. Nah, juga suka di mana? Bawah apa atas, Mas? Waduh, dua-duanya suka saya. Saya suka dua-duanya, weh. atas bawah oke ya. Bisa enak, weh. Baik. Gitu. Jadi kalau orang lewat itu sekilas seperti rumah aja. Cuman kalau udah masuk Ke bawah mesti heran. parkiran Kok bisa parkiran deh? Kalau ngomongin parkiran Iya. bisa 20-an bis masuk masuk. Itu. Soalnya sama dengan ini 60 bis masuk ini 60 ya? masuk Di sumur loh, Pak. Berarti dalam gitu. Seperti itu. Bi. Batu Lumpang juga bisa mitra kami di MC ya, saya ingin menjadi lebih bersinergi lebih baik lagi. Kira-kira kerjasamanya sudah terjalin seperti apa ini, kurang minusnya seperti apa, mari berserikat di sini. Ini saya dulu apa? Pak Saya Faris dulu. Oke, kalau dari segi kerjasama mungkin 4-5 tahun yang lalu saya masih mengesampingkan ya Pak, untuk dari segi kita bermitra untuk bisnis itu masih ini. Tapi emang saya rasakan kalau di 4 tahun lalu lah itu emang sedulurannya itu luar biasa. Semisal yang masalah yang paling sepele itu ya, kalau mamanya ada teman trouble di Jogja itu nggak harus di ini, mereka pada kumpul Pak waktu itu. Jadi adanya kesedihan di situ malah jadi kayak ajang untuk kita berkumpul Pak waktu itu. Kalau dari segi bisnis untuk sekarang ini memang mulai kita gagas dari segi manajemen perusahaan, nggak menuntut sih, cuman sejauh mana kita bisa mensejahterakan bersama Pak. Ini kalau Jawa ini sugih bareng-bareng ya, gitu. mulia bareng-bareng ya. Iya, bareng-bareng. Dari tahun 2025 kemarin sudah mulai ada pendekatan kepada teman-teman pengurus dan menghimbau kepada anggotanya bahwasanya ada mitra-mitra yang harus dipupuk ataupun harus disejahterakan juga. Bagaimana mitra itu juga salah satu bidang yang akan menjadi salah satu faktor yang membentuk sebuah organisasi itu jalan. Nah, di sini kan nggak selalu berkaitan dengan sumber dana ya Pak, Ya. tapi berkaitan dengan bagaimana mitra itu bisa mensukseskan program-program MCI juga Ya. Pak. Salah satunya bagaimana mitra itu juga menjaga nama baik MCI. Nggak masalah kita ngomong tentang di anggotamu sih teko wong piro gitu, nggak selalu seperti itu Pak, tapi adanya wadah-wadah yang dibikin, terutama saya sebut nama nggak apa ya Pak, Ya. kemarin
Mas Aris Alaska gitu, Ya. bikin web yang namanya MCI itu Pak. Itu di situ ada mitranya siapa aja, bahkan bisa sewa unit juga Pak. Ada MC Store-nya Pak, ada, dan mereka juga udah berbenah banget Pak. Bagaimana produk-produk MC yang asli itu ada emblemnya Pak. Nah, itu emblem itu menandakan bahwasanya ini produk aslinya MCI. Walaupun di situ ada mitra-mitra yang berkecimpung di situ, kemudian dimasukkan ke mitranya MCI Store. Kalau menurut Pak Anton gimana? Iya. Suka dukanya ya. Semua Pak. Ngomong ya? Oh, Semua Suka Pak. dukanya. Suka dukanya untuk kebanyakan suka sih. Cuman untuk dukanya juga ada. Jadi yang paling berkesan selama saya introduksi itu dukanya itu ketika beberapa grup itu masuk. Jadi kita overload. Jadi untuk jamnya dilelah bareng, kan udah ada random ya, setiap trip itu kan udah ada random. Jadi ada yang maju, ada yang mundur, terus kemudian dilalah waktu itu. jarang online ya Pak ya? Langsung dengan jam yang sama. Aduh, ya kita saya sendiri juga untuk pelajaran juga. Jadi untuk komunikasi dengan tim TR-nya sebenarnya. Karena waktu itu memang ada miss karena waktu itu memang dilalah weekend waktu itu, terus akhirnya ya terjadi ini, tapi kayak semua. Cuman minusnya itu memang bareng semua, dan untuk tim kita juga ya alhamdulillah kita juga bisa nge-handle semua. Jadi sedikit miss cuman bisa teratasi. Terus untuk yang paling berkesan, wah ini seru ini Be. Sedikit tak ceritain. Jadi dulu waktu Covid ya, waktu Covid itu dulu kebetulan trial bulan Agustus itu ada trip dari Bandung Selatan, itu 12 bis kalau nggak salah, 11 atau 12 bis waktu itu, big bus ya teman-teman ya, big bus, terus ada 2 HS. Nah, karena waktu itu terkendala lahan parkir waktu itu, karena memang yang area bawah kan belum terkondisikan, baru proses waktu itu, kemudian kita mau nggak mau kita nutup jalur lambat ya, waktu itu. Cuman alhamdulillah kita dibantu dengan baik, karena waktu itu memang posisi Covid, jadi nggak boleh ada keramaian segala macam. Jadi setelah makan langsung naik bis, jadi kita kloter. Alhamdulillah selama nggak nyampe 1 jam itu langsung sudah terkondisikan. Itu benar-benar pengalaman saya, benar-benar luar biasa gitu loh. Jadi saya setelah itu sampai pikir, ini jalur lambat sing di sopo itu tak tutup gitu. Tapi alhamdulillah ada kita dibantu dengan pihak-pihak terkait juga, akhirnya itu bisa terkondisikan. Ya, itu yang benar-benar sampai sekarang itu benar-benar wah, Terngiang-ngiang. Iya, terngiang benar-benar Kapan sampai di mana ya? apa ya, tapi sekarang udah ada lahan sendiri, jadi udah aman gitu loh, udah Wirowe ini mampir, ayo tinggal kita jogok gawang itu. Dengan bermitra dengan EMC ini kira-kira anak-anak EMC ini kan nasional nih, Iya. dari Aceh sampai Lombok, ada semua tiap kota. Ya. Kira-kira mampir nggak EMC yang di sini pada saat di Jogja? Ada sih, mampir ya. Kebanyakan kebetulan tadi juga ada, ada juga EMCI. Jadi memang benar-benar EMCI ini benar-benar ini ya, benar-benar wadah yang benar-benar kayak apa ya namanya? Apa sih namanya? Belum pakai balung pisah itu. Iya kan, ibaratnya kan seperti itu. Jadi kayak yang tadi nggak kenal jadi terus kenal, terus jadi saya sama Mas Farid juga baru ini kan gitu. Terus tiap hari ketemu gitu, tiap hari ngumpul sama teman-teman MCI, tapi ya baru ini bisa ngobrol ya, senang sekali lah juga bisa kenal sama teman-teman MCI, dan bagi saya itu sangat membantu sekali juga, sangat membantu sekali. MCI pokoknya MCI the best lah, keren. Jajis. Kalau di JT gimana EMC Pak Faris? Kalau MCI sendiri sih
sebenarnya wadahnya ya. Ya, wadahnya. Bagaimana kita bisa menggait mereka lewat program-programnya MCI itu tergantung kita mengemasnya juga, Pak. Jadi ada beberapa teman-teman MCI itu yang mereka juga biru, Pak, Pak. Dan ada juga yang TL, Pak, MCI itu. Jadi nggak melulu MCI itu identik sama supir, enggak, Pak. Ada juga teman saya orang Jogja itu, ya macamnya supir tapi ya tamunya kayak kakadu ini, dia macam supir kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat celah-celah itu, kira-kira kita pas ada Jamnas atau ada kegiatan apa, itu kita membaur sama mereka, terus kita ada promosi yang lebih intern sama mereka, akhirnya mereka juga memprogramkan tempat kita, kayak gitu sih, Pak. Berarti setiap event MCI t-shirt Hadir, Pak. t-shirt ya? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kangen Pak sama mereka. Apalagi mulai lucu-lucu mereka itu. Oh iya, Bi, saya mau nanya ini ya. Ya. Saya kan penasaran ya. Ya. MCI itu kan Elf Mania Cinta Indonesia ya kan? Ya. Iya, benar ya, Bi. Oke. Nah, untuk membernya sendiri itu harus punya Elf nggak sih, Bi? Tidak, Oh tidak ya? tidak. Oke. Mahasiswa boleh, Dengarkan kata Babe. ya. Juragan boleh, Oh iya ya, berarti mencakup semua ya. pemilik resto boleh. Oke, jadi kita harus punya Elf ya. Ya, Oke. karena IMC itu sudah berbadan hukum secara nasional. Oke. Ini lagi nih satu, kalau panjenengan saya kabarkan sama panjenengan bahwa IMC itu sudah punya koperasi IMC Koperasi apa? Oh, yang koperasi itu untuk KPS. KPS. Nah, Oke. mudah-mudahan Pak Fadil bisa beli Elf ini atau beli HS. Koperasinya lewat IMC. Nanti kalau saya beli unit nanti musuhan sama teman-teman rental sekarang. Enggak, saya cuma canda itu. Saya dengar itu, Pak, yang menarik ya itu ya. Waktu itu pas kalau nggak salah di CUP ya, Pak, di Jepara ya. Ya, Itu ada ketok palu untuk koperasi kalau nggak salah, temen itu yang ngurusin Om Habib, Mas Aris sama siapa itu, Mas inilah si Allah gitu. Itu baru ketok palu aja udah masuk karoseri 3 unit waktu itu ya, Pak, luar biasa. Nggak pernah terpikirkan oleh saya sebuah organisasi pariwisata punya koperasi dodolan unit gitu loh, Pak. jalan KPS ya. Dan mungkin ada sedikit gesekan waktu itu ya, Pak. Habis dari itu akhirnya MCI cuman jualan KPS-nya aja, Pak, nggak karoserinya waktu itu. Tapi kayaknya ini karoseri lagi, Pak. Karoseri. Karoseri lagi. Luar Gowo biasa. duit jadi Elf. Nggih. DP jadi HS. Semuanya yang masuk nanti MC. Oke, Pak. Saya juga mau tanya ini, Pak, Siap. sebagai mitra nggih. Oke. Tanya kepada teman-teman MCI, apakah semua anggota MCI itu anggota koperasi juga, Pak? Wajib sebetulnya. Oke. Wajib. Jadi gini, anggota koperasi itu harus jadi anggota MCI. Kalau koperasi itu nggak boleh. Tapi anggota MCI semuanya koperasi? Ya, koperasi. Planningnya tahun ini semua anggota MCI ikut koperasi, dianjurkan Biasa. ikut koperasi. Mantap. Anggotanya berapa itu, Pak? Kalau di Indonesia 1000-an, Pak. 1000. Katakanlah satu anggotanya ngumpul ke 1 juta, wis jadi miliar. Wah, triliuner, Pak. Iya, MC koperasi. Berapa ya, Bang? Nah, ya wes, nggak sang ini, Mas. Gak aku kalau lihat sampean juga minder, Mas. Aku pengen jadi marketing resto boy, yo. Biar pakai kalung emas loh. Imitasi kayak kroki. Ya. Jadi kalau emang 10 ribuan nih. Bang Sinawang ya. Bang Sinawang. Sering sih, Pak, dalam otak kiri saya, Pak, nakal-nakalan di dalam organisasi itu bagaimana orang yang agak minor ya, Pak, istilahnya orang yang rotok nyeneh itu gampang dikenal, Pak. Makanya kadang-kadang kalau Mulanya apa? Hanya itu bisa. dilelek ya. Dilelek. Nah, itu. Banyak kita kenal-kenal orang-orang yang nyeleneh dengan gampangnya, tapi kadang-kadang kita itu nggak bisa melihat orang-orang yang benar-benar itu dia emang temen dan dibutuhkan organisasi, tapi kita itu
jarang melihat orang itu mampu gitu loh Pak. Karena orang-orang mampu itu rata-rata malah diem Pak. Diem. Singgilnya hanggal ini gitu. Susah Yang ditebak. penting guyup dulu ya Pak. Sebenarnya guyup seduluran banyak. Contoh ini kan kemarin saya di Madura. Oke. Sama orang Madura itu saya tidak boleh tidur hotel loh Pak. Gak baik. Punya saudara di Pamekasan, saya tidur itu. Saudara Pamekasan. Dia malah Di rumahnya Pak. di rumahnya Wah mesra sampean Pak. bermanfaat. Iya. Pertama kali saya ini sering ya Pak. Ya, Seru-serunya dulu itu pas acara apa ya itu ya di Lembang itu loh Iya. gitu Pak. Itu benar-benar mungkin karena saya belum tahu ya Pak GMC seperti apa ya Pak. Kok gabung gitu aja toh. Hari udah tidur garasi saya aja. Saya inget banget itu. Saya ditidurin di garasinya deket asrama militer itu Pak. Namanya GU ya Pak, Gedang Utara ya itu Pak. Wah tempatnya serem. setelah keluar dari perwira ya. Serem Mas itu Mas. Sing ngumpul di dalamnya itu Mas. Iya, Tapi iya. karena yang minta teman-teman itu terus nggak usah ke hotel, sini aja sama teman-teman. Padahal voucher hotel itu jadi tangan Pak. Itu, Pak. Iya, voucher aja. Oh, udah ada di tangan Pak. Tinggal check in aja gitu kan. Yes, musim itu Pak. Hotel-hotel gabung sama teman-teman Bandung waktu itu. Nginep di Gedang Utara. Perkiraan saya ya mungkin tidur di rumah itu Pak. Tidur di barak loh. Alaskan jok-jok mobil itu otomotif itu Pak. Dan aku merasa emang benar-benar efektif seperti itu sih pendekatan. Kita sambil bisa istirahat, sambil bisa ngobrol juga sama teman-teman yang di situ. Ngopi. Ya, jadi kenal sama Mang Moro, sama Mang Agung, terus Tikin dan lain-lain di situ. Semuanya kumpul di situ. Oh, waktu itu Munas ya. Oh, Munas ya. Munas di Roma. Oke. Kebetulan saya jadi ketua waktu itu Pak. Oh iya. Ketua Jogja Kota Pak. Nah, sekarang kenapa nggak jadi lagi Pak? Udah tua. Yang Bukan. mau tadi host saya gitu. Oh karena ya Pak. Mau tadi host saya gitu. Ya seru sih Pak. Kalau MC kita ngomongin uang kayaknya bukan tempatnya sih Pak. Bukan. Nah, Tapi kalau ngomongin MC tentang uang kita harusnya ngobrol-ngobrol di koperasi Yolah. gitu. Bisa. Oke, tapi kalau Saya kira ngomongin iya. ada pembagiannya jauh kemarin Ada. Pak. Saya denger-denger wah, Saya dapat 2 juta. 2 juta Iya, tidur aja 2 juta. setoran Pak. Lah Pak, si Sahib. Oh bisa ya. Akhir tahunnya Pak. Oke. Lah Pak itu dapat 2 juta. Kenapa kok banyak orang nggak sadar untuk terjun ke koperasinya itu Pak? Belum saja. Belum saja. Belum saja. Walah jangan. Itu tapi bukan simpan pinjam ya di situ Pak? Bukan, tidak ada siapa pinjam. Berarti yo nek coro agamanya ini jauh dari unsur baru. Jadi mau dodolan, batinnya di-share gitu ya Iya, Pak. iya. Berarti nanam modal juga di situ. Standar modal juga Oh, wajib dan sukarela. yang dibagi dari situnya. Iya, Keren loh MC Pak. cuman GMC Pak. Ya, Lainnya saya juga belum ada. banyak sih Pak organisatornya sih yang isinya juga buat kayak kalau bahasa-bahasa teman-teman lapangan buat buang sial aja Pak. Kita gabung organisasi situ, terus kita nggak ada progres ke depan mau kayak apa gitu. Dia cuman buat ngumpul-ngumpul aja itu banyak. Udah banget nih sama Ya. MC. Oke. Podcast hari ini, podcast yang kedua kita tutup sampai di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus MCI.